Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kita dalam kesempatan pagi ini masih mendapat nikmat melipat selalu masih ada terima kesempatan untuk dan dan bersyukur dan harapan dan ibadah yang sudah kita kerjakan oleh ibadah yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua PKS Sekolah Terus yang kita muliakan, ceramah dan sahabat kita, dan Bapak Ibu yang tidak pilih menjadi hamba Allah terpilih. Semoga ini kita mulai hidup yang beribadah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mendengar tausiah dari penceramah yang spesial pada saat ini. Kita sudah hadir penceramah yang dari ujung Pulau Jawa. Dia bernama Profesor Rubaini Rima, lulusan Kota Saud di Senang. Beliau ini sudah sibuk mengisi seminar di tentang praktik seminar. Minat ini terhadap dari dia, dan izin Allah kita culik waktunya untuk bagi bisa memberikan tausiah di depan kita semua. Yang di merupakan daerah lumbungnya para kiai sangrai, ada Ponorogo, ada Boston, ada Islam dan lain sebagainya. Juga lumbungnya para santri, lumbungnya para juang, termasuk banyak hal baik di sana juga. Ada aktivitas kita ingin juga bagaimana masa saudnya, bagaimana penerapan ibadah kita, dan harapan nanti ibadah kita memberi manfaat dan perubahan adalah yang kita inginkan. Suara Prof sampaikan bahwa pagi ini juga kita akan mulai sampaikan kepada keluarga dari yatim yang sudah dilaksanakan sudah hampir 5 tahun. Ini menjadi amal soleh dari masyarakat kita semua. Kita peduli kepada doa dan yatim, sehingga kita pastikan doa kita hari ini dan sampai saat ini itu bagaimana Pak kita itu ibadah bersama-sama kepada beliau. Kita silakan sosial dan mari kita simak, nanti kita bisa mendapat manfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan. Allah. Bapak, oh, bikin besar. Yang ini nggak perlu, langsung mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, alhamdulillah الذي يهتدي المتقون وباتباعه الشرائع فازت وعزت. اللهم صل على روح سيدنا محمد الأكرم، وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم بلغ على سيدنا محمد من تحية وسلاما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله في ذكرا كثيرا. Karena para alim, para ulama, para kiai, para syekh, lebih khusus adalah para pengurus takbir masjid, ridho, wakadhalika akhlusul lidikri ila hadrati Ustaz Kiai Taufik Rahman SE Al-Kabar Sahibul Fadilah Ustaz Suherman, Bapak-bapak Ibu sekalian jamaah masjid Ridho rahimahumullah. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan terkait hidayah taufik maulah Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini yang masih cerah, insyaallah ini akan menjadikan pikiran kita juga cerah. Dengan demikian, semoga yang hadir pada majelis ini tetap dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang punya masalah itu segera diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadirkan ini betul kita semua selalu di bawah bimbingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dan salam semoga kita tetap limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak Ibu sekalian, ada salah seorang imam besar yakni Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau begitu menghormati dan heran membaca salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang ayat itu adalah walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu terpesona kepada salah satu ayat yang barusan kita baca. Apa hubungannya terhadap ayat ini? Di dalam pandangan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau kemudian memberikan syarah di dalam ayat itu adalah beliau mengatakan begini: wa ma yuridu insanu illa kifayatul hamdi fid dunya wa maghfiratud dunubi fil akhirah. Masyaallah muslimin rahmatullah. Karena itu sesungguhnya hidup ikut petunjuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kan kalau pandangan orang umum mengatakan sesungguhnya tujuan hidup Bapak dan Ibu sekalian apa? Orang beribadah menurut yang kita pahami selama ini adalah kita ini di dunia mendapatkan berkah bahkan nanti di akhir dan kita mendapatkan surganya Allah. Itu di dalam pandangan orang-orang yang ahli ibadah. Tetapi para syekh muslimin rahimahullah, ada pendapat lain yang mengatakan sosok seorang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah beliau itu selain sebagai seorang ulama,
Sufi ulama tasawuf juga menjadi seorang ulama syariah, perpaduan antara dua ulama. Tetapi di sisi yang lain, Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah itu juga mengatakan bahwa tidak ada tujuan di dalam kita hidup menjadi seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin tidak lain adalah tujuan yang paling indah di akhir kita ini hidup itu tidak lain adalah ini. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan sama-sama tahu sesungguhnya Rasulullah diutus oleh Allah sehingga mendapatkan dua lakon atau dua sebutan sekaligus sebagai anbiya wal mursalin, sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Tujuannya tidak lain adalah ada dua. Ini di dalam hadis maupun di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama adalah kita mau Islam lima maka lima akhlak. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah wama arsalaaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalaaka illa rahmatan lil alamin. Kita mau Islam lima maka lima itu maka imam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, inilah sesungguhnya esensi tugas seorang nabi, tugas seorang rasul. Risalah Quran, risalah hadis, atau diturunkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan seorang pribadi yang begitu mulia, yang tidak baik dan tidak bukan kita sebut adalah seorang Muhammad. Tugas beliau sesungguhnya membawa misi dan membawa tugas adalah dua tadi rahmatan lil alamin, yang kedua adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dua kata atau dua kalimat yang gampang sekali diucapkan, gampang sekali diingat, tetapi begitu kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu kemudian menjadi sulitnya luar biasa. Sekali lagi, Bapak Ibu, apa sesungguhnya dari sini misi Allah menugaskan seorang nabi, seorang rasul yang akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin. Yang pertama adalah rahmatan lil alamin, yang kedua adalah ittabi'a makarimal akhlaq. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Satu kata, sesungguhnya risalah tauhid Muhammadiyah, ajaran Tuhan hadis yang begitu rupa, seluruh dari kandungan Al-Quran, seluruh dari kandungan hadis, kalau kita menyimpulkan hanya satu kata, tidak lain adalah akhlak. Ini sesungguhnya yang bisa kita jadikan ukuran. Apakah kita membaca, apakah kita kemudian studi tentang hadis, tentang Al-Quran, tentang ilmu Islam, hasil akhirnya adalah apakah ini bisa membentuk akhlak dari mana? Yang bisa membaca ataupun bisa menilai adalah diri kita sendiri. Karena itu di dalam ada satu kitab kecil, itu kitab mu'alifnya adalah Syekh Imam Al-Ghazali. Kitab namanya judulnya adalah kitab Ain al-Wala. Halamannya hanya ada 3 halaman sekali. Kitab Ain al-Wala. Di situ Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, "Lau qara'tal ilma mi'ata sanatin wajahna al-ma'udubin la takunu ubarakan illa bil amal." Yang artinya, "Lau qara'tal ilma mi'ata sanatin," jikalau atau silakan Anda, silakan kita semuanya belajar tentang ilmu, walau lamanya adalah 100 tahun. Wajah tangan kerana dan kita mengumpulkan berbagai kitab, berbagai buku dan lain sebagainya. Ribuan itu kita mengumpulkan. Nah,
taqutu baraka illa billah. Tidak akan semua itu bisa menjadikan berkat kecuali dengan amal. Masyarakat muslimin rahimahullah, jamaah masjid Al-Ridho yang selalu semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, karena itu Rasulullah di dalam dialognya dengan seseorang yang tidak lain adalah malaikat Jibril. Akhirnya berdialog dengan Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan?" Masyarakat muslimin rahimahullah, inilah sesungguhnya hakikat ajaran Islam. Kita tidak akan pernah bisa membentuk akhlak perilaku yang baik. Yang kita lihat adalah akhlaknya Rasulullah. Kita tidak bisa kita tidak bisa. Allah apa maknanya? Kenapa kita bersuara kepada Rasulullah? Ini kan pertanyaan. Oh aneh, ada satu ayat yang bunyinya intahuhan uang bala katakan sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Jadi memahami ayat demi ayat, hadis demi hadis itu tidak mudah sekali, karena di dalam ajaran Islam tadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya suka atau tidak suka, di situ ada tiga pakopan, ada tiga makna, tiga tingkatan. Ada manggual Islam, manggual iman, manggual ihsan. Ada tingkatan. Kalau orang sekolah ini orang sekolah. Jadi ada sekolah SD, SMP, SMA, kemudian ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu pasti dibagi-bagi. Ada S1, ada S2, ada S3. Di situ ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, ada syariat, ada tariqah, ada hakikat, ada makrifat. Bapak Ibu sekalian, ini loh, kalau kita belum sampai pada tiga makhluk ini, tidak akan masuk surga. Keislaman kita bagaimana itu? Kira-kira kita semuanya sekarang ada di mana? Apakah ada di dalam, tetap di dalam makhluk Islam? Atau sudah naik menjadi lima, atau lebih adalah sudah menjadi ihsan. Ini adalah sebuah keniscayaan Bapak Ibu sekalian. Masyarakat muslimin rahimahullah. Tidak boleh ibaratnya kita ini hidup selama kita menjadi seorang muslim, mau tidak harus menjadi seorang mukmin. Tidak ada seseorang ibarat kita ini sekolah, tidak boleh kita hanya di SD saja, atau harus main aja di sekolah di SMP, di SMP kemudian main pada SMA dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu adalah sebuah faktor, sebuah stasiun, sebuah nikah. Hanya orang-orang yang kemudian belajar bisa meningkatkan derajat demi derajat, maka kemudian kita akan betul-betul memahami terhadap hakikat ajaran Islam. Ya, syariat, tariqah, hakikat, makrifat. Ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada muslim, ada mukmin, ada mutakin. Jadi kenapa orang Arab di dalam tradisi bahasa Arab ada istilah-istilah yang berbeda-beda? Itu bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan tanpa tujuan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan tadi. Kalau di dalam tradisi orang-orang yang ingin mencari Tuhan dalam hal sesungguhnya, ya, mencari Tuhan dalam hal sesungguhnya. Jadi sesungguhnya yang benar itu adalah iman dulu, baru Islam, baru ihsan. Atau syariat, tariqah, hakikat, makrifat wajib. Bapak Ibu, jadi kebetulan saja saya selama bertahun-tahun itu memang dididik oleh para kiai, oleh para awliya di dalam tradisi tasawuf. Saya pernah lama hidup di dalam membaca kitab, membaca Quran, membaca hadis. Tetapi bagi saya waktu itu
kita tidak pernah bisa mendapatkan sebuah ketenangan, sebuah kedamaian di dalam memahami tentang hakikat agama. Jadi kalau yang membedakan antara sampai berbagai tingkatan itu nanti ada maknanya dan ada apa namanya implikasi pembentukan kepribadian kita masing-masing. Itu suatu hal yang pasti, suatu hal yang pasti. Syariat, thariqah, hakikat, hakikat. Manusia kita semuanya orang muslim, jikalau kita betul-betul ingin berjumpa kepada Allah, ya, karena hakikat sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakikat sesungguhnya bagi kalangan orang beriman jadi berdasar dari tujuan terakhir seseorang beribadah adalah liqa'illahi ta'ala wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi orang ahli syariah, kita beragama itu adalah bertujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup yang masuk surga. Sampai itu muslim kaum muslimin rahimahullah. Mana yang betul? Dua-duanya adalah betul. Tetapi kemudian ada kebenaran yang lebih tinggi lagi. Kebenaran itu pasti adalah kebenaran pada tingkatan hakikat, pada tingkatan manusia. Sekitar selama ini saya mau bertanya pada Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu beribadah itu tujuannya apa? Ingin surga, takut neraka, betul? Betul apa bukan? Betul ya? Orang beribadah karena tujuannya adalah ingin surga atau takut neraka. Bagi orang ahli syariah, ya itu betul. Tetapi ada kebenaran yang lebih tinggi lagi daripada sekedar gitu. Di dalam tradisi orang Torikon, orang hakikat dan orang Torikon dalam surga neraka hakikatnya adalah makhluk. Kalau kita sudah paham bahwa surga dan neraka hakikatnya makhluk, kenapa dan ini menjadi tujuan, menjadi goyah, menjadi roda? Dan disitulah kemudian adalah kebenaran yang mencoba untuk kemudian menyempurnakan terhadap kebenaran yang sudah ada, bahwa agar tujuan hidup kita menjadi seorang muslim tidak lain dan tidak bukan adalah liqa'illahi ta'ala wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang kemudian bertanya lagi, dan bagaimana bisa liqa'illahi wa rasulillah? Apakah nanti atau sekarang pun kita bisa? Jawabannya bisa saja sekarang, bisa saja nanti. Kalau bisa sekarang, kenapa tidak nanti? Inilah dimensi-dimensi ajaran Islam yang begitu indah yang luar biasa. Ya. Agar itu kemudian kenapa Allah mengumpulkan Al-Quran? Karena Rasulullah kalang-kalang yang ucapannya disebut hadis. Karena semua itu pada diri seorang Rasulullah keluarga yang itu adalah hawa yang lupa ilah wahyu yuha. Karena itu kemudian seluruh sabda Rasulullah, ucapan Rasulullah seperti kita tadi. Rasulullah di satu sisi beliau adalah manusia, tetapi di sisi yang lain sebagai manusia bukan manusia biasa. Ya. Di dalam satu makna lagi sebutkan Muhammadun Bashar Rahman Basharin Muhammadun Bashar Rahman Basharin Berlupakan yang kusundi Bainal hajari Berlupakan yang kusundi Bainal hajari. Muhammad ya, Muhammad sesungguhnya secara jasmani adalah manusia. Muhammad Bashar, tetapi orang dalam Bashar sesungguhnya tidak seperti manusia biasa. Bahwa kalian di Bainal Hajar, tetapi sosok seorang Muhammad itu sesungguhnya adalah ibarat kemuliaan kita di tengah-tengah batu-batu. Setelah disebutkan lagi kemudian Rasulullah berfirman, al-ulama wal sabur anbiya. Bapak Ibu sekalian, mungkin terutama pada orang-orang yang sudah masuk ke dalam dunia Amerika, ke dunia hakikat maupun hakikat, kita mengenal
Di berbagai tempat di Indonesia kita akan menemukan ada berbagai ulama-ulama yang seperti didefinisikan oleh Rasulullah al-ulama manusatul anbiya. Mana ulama manusatul anbiya? Mana fakta? Mana buah? Wama adroka bahwa jadi definisi al-ulama manusatul anbiya itu bukan hanya seorang ulama yang sebagai ulama kita menyebut. Ciri khas di situ adalah seorang ulama yang betul-betul sirah nabawiyah, sirah Rasulullah itu betul-betul dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini biasanya identik dengan ulama syufi atau ulama tasawuf atau yang paling gampang kita kenali adalah ulama tarekat. Bapak Ibu sekalian, akhirnya jika kemudian ingin berjumpa Rasulullah, berjumpa Allah, tidak ada pilihan Bapak Ibu. Tidak ada pilihan dan tidak ada jalan lain kecuali mau tidak mau kita harus mulai belajar lagi terhadap dimensi ajaran yang iman dan ihsan. Atau kita tidak cukup berada di makhluk syarikat, tetapi harus naik lagi di makhluk hakikat maupun paling supaya. Nah, bagaimana caranya Ustaz untuk bisa masuk di situ? Bapak Ibu silakan mencari orang-orang yang sudah ahli orang-orang yang memang betul-betul ulama itu sudah menempuh jalan di dalam tradisi Sobrang Salim Lumriyah Mujahada yang dulu tidak lain adalah yang itu definisi tentang al-ulama warasatul anbiya. Kira-kira inilah nanti Bapak Ibu sekalian yang bisa menjadikan kita ini menjadi manusia sempurna atau insan yang setidak-tidaknya bagi kita semuanya. Kita betul-betul hidup itu dipandu oleh akhlak, sebut akhlak karimah. Karena inti akhirnya inti dari ajaran Islam hanya satu kata saja. Ajaran Islam yang begitu banyak itu hanya ada satu kata saja. Jadi termasuk ini bisa dipakai mengukur dari kita semuanya. Apa itu Islam? Maklul Islam, al-Islam akhlakul dari nasional. Dan masalahnya itu apa itu sekalian untuk bisa menghadirkan, melahirkan, menjadikan akhlak karimah kita ini sungguh perjalanan yang luar biasa. Tidak harus ada orang yang membimbing secara rohanian, secara spiritualitas, secara mental yang itu beliau telah pensiun dari ulama warasatul anbiya. Kira-kira ini semacam apa gitu, semacam trigger saja. Jadi lepas itu mungkin bahasa-bahasa pengantar yang saya sampaikan di dalam apa itu majelis kali ini. Mungkin kalau ada yang bertanya bagaimana sesungguhnya untuk mendapatkan semuanya, kita bisa dengan cara dialog saja. Saya kira ini yang bisa disampaikan di Nasional Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebab sudah memberikan pembukaan yang cukup mendasar bagi kita. Saya menangkap tadi ada beberapa tahapan-tahapan untuk bisa sampai kepada liqa, bertemu kepada Allah dan Rasulullah. Kita harus bisa menangkap ada syariat, kepada thariqah, kepada ikat dan kepada ma'rif. Kalau kami yang di sini Prof ya, ini kayaknya belum banyak bisa bertarikat ini. Jadi bagaimana supaya kita saat kita sholat, ini kan syariat, bisa naik kepada sholat yang tadi bertarafkan hakikat sampai kepada Allah. Ini gimana triknya supaya bisa kita saat kita sembahyang naik kelas tuh, bisa merubah akhlak itu yang sembahyang. Ini penjelasan, dan saya kira beberapa jemaah bisa bertanya ya kepada Prof, karena beliau ini seorang dosen jadi mungkin nggak bisa ceramah seperti biasa. Tapi kalau dialog akan muncul ilmu. Monggo silakan yang mau bertanya kita sini. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kita mendapatkan narasumber yang begitu pengetahuannya sangat luas. Untuk itu kami sangat mengharap daripada narasumber kami yang sudah sekian tahun dijalani hidup ini, nampaknya dari pembukaan itu baru setingkat prasekolah, namanya dari syariat. Hanya fisiknya saja kita yang beribadah, bukan belum naik kelas. Jadi oleh sebab itu dapat dilihat kita yang beribadah ini hanya dalam bentuk syariat, rukun-rukunnya saja, syarat-syarat saja sah dalam beribadah, rupanya belum sampai kepada tingkat yang diharapkan. Saya sering sampaikan, kenapa tidak ini dibumikan, baik formal maupun non formal, untuk mendapatkan tingkatan tersebut. Kita sudah lalui pendidikan formal dari TK sampai S3, tapi semuanya adalah syariatnya saja, fisiknya saja yang beribadah. Kenapa tidak dibumikan? Sehingga ini tidak sia-sia dalam menjalani hidup untuk di akhir hidup kita. Oleh sebab itu, seperti katakan Ustaz Firman, inilah sebenarnya yang harus dibumikan agar tidak wacana saja, tidak sebagai ilmu saja. Sering kita lihat dalam penjelasan-penjelasan di media, bahwasanya selalu berbicara boleh atau tidak boleh dikerja. Itu yang dibicarakan. Ada aturannya. Sementara ini bukan masalah boleh dengan tidak boleh. Etika tadi, akhlak tadi. Pantas atau tidak pantas saya lakukan ini, baik dalam beribadah maupun dalam bersosial. Jadi mohon kiranya inilah harapan kami, sehingga tidak dalam kelas syariat saja, tidak fisiknya saja kita yang beribadah, meningkatlah kepada sampai tingkatan tadi tariqah, syariat, hakikat dan ma'rifat. Ini harapan kami, bagaimana membuat forum-forum yang lebih luas lagi, tidak hanya ceramah dalam 1-2 jam lalu menjadi orang-orang yang seperti yang diharapkan itu. Rasanya sangat-sangat mustahil, Pak Pro. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Sebelumnya mengumumkan hidangan sarapan pagi sudah disiapkan di teras ya. Jadi tadi itu dilakukan kayak keluar teh manisnya kan. Jadi jawabannya adalah sudah dihidangkan di teras bawah. Jadi izin berpati habis pengajian kita akan bertemu bersama.
Yang kedua ada itu bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpel aja, cuma penasaran dalam diri saya. Cari orang Jawa ini kok ini pertemuan kayak ya apa itu bro? Hah? Ketemu Allah itu ketemu kayak gimana ini? Apa ya kalau ketemu konco ini ketemu yang ada, so piye? Itu yang saya bingung. Ketemu di satu sisi itu, di satu sisi kadang-kadang kayak bertolak belakang. Tingkatan terakhir marifat. Tapi hadisnya untungnya awaluddin ma'rifatullah, awalnya agama kan itu. Awaluddin di sini maknanya apa? Itu dua itu aja sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Pakainya Pak, saya silakan. Pakainya Dua kami ini kalau kami amati pertanyaan ini ada perbedaan pendapat di tengah-tengah. Pertanyaannya adalah apakah menurut pandangan Ma'rifat, dan lagi saya bawahi menurut makam yang Ma'rifat bukan salihan, apakah Muhammad itu dengan Allah Esa? Demikian. Sudah ya? Untuk kita jawab dulu ya. Bagaimana ketika di rumah pada Ustadz Taufikur Rahman itu sudah pernah tadi dibahas tentang makna sholat saja, tentang makna sholat. Oke, tadi saya menyebut mungkin beberapa ayat dalam Al-Quran. Satu sisi ayat Al-Quran bunyinya Allah Ta'ala fi kitab al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma nuziya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di situ seterusnya di dalam ayat itu wana itu ingatkan. Sedangkan zikir pada Allah, ingat pada Allah lebih agung, lebih besar daripada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa ghairu sawafatin kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini berbeda, ini kan apa ini? Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa ghairu sawafatin kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Diartikan apa enggak Bapak itu? Sudah tahu saya? Karena asumsinya Bapak itu sudah paham. Alam taro, tidakkah kau lihat aman laporan Tuhan kepada hukumnya yusabbihu lahu, mereka bertasbih. Siapa yang kata yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi? Semua makhluk hidup sesungguhnya baik di langit maupun di darat. Lalu Allah selesai ini bertasbih. Apa itu ini? Waktu sesungguhnya burung dengan mengepakkan sayapnya itu adalah sofa. Waktu itulah kecapannya burung itu soal. Kulun kon alima semua mereka itu ya, seluruhnya alam semesta ini tanpa terkecuali kulun kon alima sholat wa tasbihahu wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini kajian yang berat yang berat sekali. Ya, tetapi kalau kita tidak boleh berdiskusi tentang hal-hal yang sifatnya hakikat seperti disampaikan dan ilmu ini akan selalu tergoda. Betul Bu? Betul Bapak lagi? Kulun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Jadi
Mereka itu sesungguhnya hakikatnya bertasbih dan bersolat atau bersolat kepada Allah. Ya. Dan di sinilah nanti makna hakikat sholat itu hakikat sholat itu seperti apa? Ya, sholat secara kaifiyah, secara rukun ya di dalam syariat kita dalam ya sholat itu apa? 17 rakaat, ya 17 rakaat 5 waktu, baik mulai duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tetapi di situ kita sholat terkait harapan fahsyat wal munkar. Tadi malam saya diskusi kita waktu di rumahnya Ustaz Taufik, saya bertanya kepada jamaah waktu itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah yang berfirman, sungguh jika orang itu benar-benar mengerjakan sholat yang hakikat, niscaya orang itu tak bebas dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini kita kembalikan pada diri kita masing-masing.